Bandingkan dengan target kita 2021. Kalau kita lihat di tahun 2020 kan ada pelambatan investasi ya. Ini dampak dari pelambatan investasi di 2020, di mana beberapa kegiatan eksploitasi untuk meningkatkan produksi pada waktu itu baru mulai realisasi di akhir-akhir tahun ketika harga minyak mulai merangkak naik. Nah sekarang harga minyak walaupun tidak stabil tapi masih berada di atas rata-rata $60 per barrel. Nah ini harapan kita nanti di kuartal 2, kuartal 3 akan pick up. Jadi instead of decline nanti akan incline pelan-pelan. Masih ada gap, ini akibat ada beberapa lapangan yang tadinya kita harapkan produksi ya katakanlah X, ternyata dia sedikit di bawah X. Tapi mudah-mudahan dengan kita punya langkah strategis dan langkah taktis yang kita bahas dalam 2 hari terakhir dengan KKKS, mudah-mudahan mampu akan mengembalikan posisi kita ke arah target di 2021 ini. Baik, ini poin menarik yang Anda sampaikan. It's not that bad. Dan lagi juga ini 99,2% Pak ya dari target yang ingin dicapai. Anda katakan ini penyebabnya mungkin dipengaruhi oleh pergerakan volatilitas harga minyak. Yang kedua juga ada dampak pelambatan investasi. Apa yang bisa kita nantikan kemudian untuk kuartal berikutnya ketika tadi penekan utama di kuartal 1 adalah dampak pelambatan investasi. Pemulihan atau recovery dari sisi investasi ini bisakah kita ekspektasikan untuk kuartal berikutnya atau kita harus menunggu paling tidak second half Pak Fathar. Di semester kedua baru kita harapkan ada pemulihan investasi. Sebenarnya sudah banyak yang disampaikan K3S ya, ini terkait dengan perbaikan fiscal term. Jadi fiskal kita ini harus lebih baik. Dalam artian untuk menopang keekonomian dari suatu lapangan dibutuhkan kebijakan pemerintah ya. Dalam hal ini misalnya apakah salah satu contoh gitu ya, split yang ada sekarang itu dengan harga minyak yang sedikit rendah, apakah itu bisa mendorong buat investasi itu akan lebih ekonomis. Jadi kita akan mengejas di dalam segi split. Kemudian juga ada insentif-insentif lain yang tentunya akan menjadi sebagai stimulus untuk peningkatan keekonomian daripada satu lapangan. Ini sudah berjalan, sebagian sudah kita berikan. Oleh karena itu K3S yang sudah mendapat insentif-insentif ini mereka mulai bergerak. Jadi kita sudah mulai melakukan program-program yang lebih agresif ya. Sebagai contoh jumlah sumur yang tahun lalu itu masih di bawah 500, sekarang target kita itu 600 lebih sumur pengembangan yang baru. Di samping ada sumur-sumur eksplorasi. Nah ini juga sangat berdampak kepada peningkatan. Kalau kita lihat trendingnya nanti mungkin tidak seperti kita lihat begitu investasi mulai langsung akan naik, tetapi dia akan pelan-pelan ya, ramping up production itu akan terjadi mungkin di kuartal 3 dan 4. Namun secara overall kami masih optimis lah di 2021 untuk mengejar itu. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.